Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Ini ada satu dalil ini nyaris diucapkan oleh semua dai, semua mubaligh, semua ustadz di bulan Ramadan. Ini yang terkait dengan kewajiban dari puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita merujuk pada ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jelas sekali bahwa Allah itu mewajibkan kita untuk berpuasa. Itu tujuannya adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa atau muttaqin. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat lain, yang disebut dengan muttaqin itu apa? Orang yang bertakwa itu kualitasnya seperti apa? Salah satunya kita temukan di awal surat Al-Baqarah, yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an ini, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu adalah petunjuk bagi siapa? Adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Nah, kemudian itu dilanjutkan oleh Allah untuk memberi kualifikasi yang disebut sebagai muttaqin itu orang yang seperti apa. Nah, menarik menurut saya karena Allah itu memberi kualifikasi orang yang bertakwa itu tidak semata-mata pada aspek vertikal saja. Jadi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada satu keseimbangan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kesalehan pribadi, kesalehan saleh secara personal. Tapi itu nggak cukup, karena itu hanya separuh dari muttaqin. Karena separuhnya lagi adalah kesalehan sosial, yaitu bagaimana kita memberi kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, menurut saya kalau kemudian ada orang yang menjalankan ibadah puasa dalam rangka untuk mengejar kesalehan personal, tapi kehilangan kesalehan sosialnya, menjadi orang yang sedikit-sedikit sweeping, menyalahkan orang lain, mudah sekali melakukan kekerasan atas nama Tuhan, seakan-akan dia menjadi orang yang paling suci, paling bertakwa. Saya kira kok ada sesuatu yang salah ya, cara kita memanai berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Ya memang kalau kita mengikuti berita-berita hampir setiap tahun ya pada saat Ramadan, kita menjadi prihatin, kita malu. Seakan-akan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana orang berhak untuk melakukan kekerasan, di mana Ramadan itu adalah bulan di mana umat Islam memiliki hak untuk melakukan sweeping, di mana bulan Ramadan itu seakan-akan bulan di mana Allah memberi izin umat Islam untuk menutup rezeki orang lain yang sedang bekerja di siang hari, terutama orang yang itu pekerjaannya adalah membuka warung-warung makanan. Nah, menurut saya ini memprihatinkan, ini memalukan bahkan. Memalukannya seperti ini. Kalau misalkan puasa itu adalah bagi saya seorang muslim, puasa itu adalah kewajiban agama saya, di mana saya harus melakukannya, menjalankannya karena kesadaran iman saya. Maka menurut saya memalukan bagi saya ketika saya menjalankan ajaran agama saya, kemudian saya teriak-teriak, tolong dong hormati saya,
karena saya sekarang sedang berpuasa. Rasanya itu memalukan, seperti halnya memalukan ketika saya sedang sholat, saya teriak pada orang lain untuk menghormati saya. Saya ketika melakukan semua ajaran agama saya akan teriak-teriak pada orang lain, bahkan memaksa, bahkan dengan kekerasan, bahkan menggunakan otoritas negara yang memiliki kewenangan koersif itu untuk menghormati saya sebagai seorang muslim yang menjalankan ajaran agama saya. Itu pertanyaannya adalah, apakah pribadi seperti inilah yang disebut sebagai pribadi atau orang yang muttaqi, orang yang bertakwa? Saya kira kok enggak ya. Saya kira kok tidak. Karena ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Adalah rasa kasih kita kepada orang lain. Penghormatan kita terhadap orang lain. Dan bahkan sebetulnya diam-diam, semestinya puasa itu seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang andap asor. Tiba-tiba kemudian kita menjadi orang yang narsis, orang yang sok suci, dan menganggap bahwa kita adalah orang yang paling benar dan orang lain itu salah. Menurut saya ini adalah salah satu kekeliruan dalam cara kita untuk memaknai berpuasa, sehingga puasa justru tidak membuat kita menjadi pribadi yang baik, tapi menjadi pribadi yang arogan. Penghormatan itu harus selalu timbal balik, karena penghormatan yang tidak timbal balik itu akan terjebak pada apa yang saya katakan tadi sebagai arogansi. Dan parahnya adalah arogansi ini kemudian distempel dengan stempel agama. Dan tiba-tiba kita menjadi orang yang takabur. Karena takabur itu sebetulnya adalah pakaiannya Allah. Hanya Allah yang berhak untuk memakai busana ketakaburan. Hamba itu nggak boleh. Nah, yang parahnya adalah ketika kemudian kita melakukan satu perintah Allah dan kemudian membuat kita takabur dan kita sebetulnya sedang memakai pakaian Allah. Itu hati-hati di sini. Nah, penghormatan itu harus selalu timbal balik. Kalau kita ingin dihormati orang, maka kita juga harus menghormati orang. Nah, penghormatan dari orang lain itu adalah penghormatan yang harus dilakukan secara tulus dari orang lain. Bukan karena kita paksa untuk menghormati diri kita, apalagi dengan ancaman. Nah, sebaliknya kita juga perlu memberi penghormatan pada orang lain, apalagi di sekitar kita. Itu tidak semua orang itu beragama Islam. Mereka juga berhak untuk makan, gitu. Nah, sekarang mari kita bayangkan, andaikan terjadi penghormatan timbal balik, maka tidak perlu ada arogansi, apalagi arogansi itu sampai kemudian membawa-bawa kewenangan koersif negara. Nah, cara beragama kita itu semestinya adalah cara beragama yang dewasa. Orang yang dewasa itu adalah orang yang imannya itu cukup kokoh untuk melaksanakan ajaran agamanya, sekalipun tanpa harus dihormati orang lain atau dipuji orang lain. Itu bedanya dengan kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu karena dia masih belajar, maka kalau sholat perlu dipuji, bagus. Kalau puasa itu sedemikian rupa agar tidak diiming-imingi makanan di depan matanya. Tapi kalau cara kita beragama masih seperti itu, setiap tahun seperti itu, kapan kita ini menjadi orang muslim yang dewasa? Dan sekali lagi celakanya, kekanak-kanakan dalam beragama itu dianggap sebagai level muttaqin. Padahal sekali lagi, level muttaqin atau ketakwaan yang itu semestinya menjadi tujuan dari disyariatkannya puasa, itu mestinya adalah membawa orang yang memiliki keseimbangan antara kesalehan secara vertikal dan kebaikan kepada sesama. Dan itu berarti adalah rasa hormat terhadap orang lain,
menjalankan ibadah dengan dewasa tanpa harus meminta orang lain untuk menghormati atau memuji kita, apalagi dengan kekerasan. Saya kira seperti itu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.